Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pelajaran kali ini kita masuk pada bagian bab 3, yaitu panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang 3 sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang panggilan para murid-murid Yesus. Kemudian yang kedua bagian B, cara hidup murid Yesus. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas perutusan sebagai murid-murid Yesus. Nah, itulah materi kita yang akan kita bahas pada bab 3 kali ini. Nah, hari ini kita akan bahas dan pelajari tentang bagian A, yang bagian pertama tentang panggilan para murid Yesus. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan pertama ini, setelah pelajaran, peserta didik mampu pertama mengungkapkan pengalamannya ketika menerima dan menanggapi panggilan dari orang lain. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali kisah panggilan murid Yesus dan tanggapan mereka terhadap Yesus sebagaimana diceritakan menurut kitab suci. 3. Menyebutkan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. 4. Menjelaskan makna menjadi murid Yesus. 5. Membuat refleksi tertulis tentang kehidupan pribadi sebagai murid Yesus. Pada pelajaran ini mengenai panggilan para murid Yesus, seringkali kita mendapatkan panggilan. Bahkan sering kita dipanggil oleh orang yang istimewa. Nah, seperti itulah yang dialami Yesus, dialami oleh murid-murid Yesus. Panggilan dari orang-orang yang memiliki kewibawaan adalah pengalaman yang luar biasa. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Karena kewibawaan yang dimiliki oleh Yesus yang mampu menggerakkan para murid untuk segera menjawab panggilan Yesus secara spontan dan tanpa ragu-ragu, meski harus meninggalkan keluarga maupun pekerjaannya, mereka langsung mau untuk mengikuti Yesus karena kewibawaan dan hal-hal yang mampu menarik. Akhirnya mereka mampu dan mau dengan tulus hati mengikuti Yesus. Agar kita lebih mampu mendalami materi ini, mari kita bernyanyi bersama lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
Nah, setelah selesai nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, kalian merefleksikan diri dan menceritakan kepada temanmu tentang panggilan. Terkadang kita dipanggil, tetapi kadang kita menerima dan kadang kita pura-pura untuk tidak menanggapi panggilan itu. Nah, setelah itu ceritakanlah pengalaman itu kepada teman yang ada di sampingmu. Setelah itu anak-anak, simaklah buku kalian dan lihatlah halaman 67 dan simaklah cerita tentang Pastor Vans yang diwawancarai oleh seorang anak tentang panggilan dan cita-citanya. Nah, setelah membaca cerita tentang pengalaman Pastor Vans, apakah dalam hidupmu kamu pernah mendapatkan panggilan yang sangat berarti dalam hidupmu? Kalau pernah, ceritakanlah dengan teman-temanmu dan kita semua di tempat ini. Untuk mendalami tentang panggilan, terkadang biasa kita mendapatkan panggilan dari orang lain. Bisa menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita. Tergantung dari siapa yang memanggil. Kalau yang memanggil adalah tokoh-tokoh ternama, orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki kewibawaan, dan bukan orang yang biasa, maka pengalaman panggilan itu akan menjadi pengalaman yang istimewa dan luar biasa dalam kehidupan kita. Pengalaman yang demikianlah rupanya yang dialami oleh Simon dan Andreas maupun murid-murid yang lain ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus. Tanpa ragu-ragu mereka mengikuti Yesus meskipun harus meninggalkan keluarganya. Begitulah panggilan yang ditawarkan oleh Yesus bagi kita. Untuk lebih mendalami materi kita hari ini, masuklah dalam kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang bacaan Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Kelompok 2 dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kelompok 3 Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Dan kelompok yang terakhir atau kelompok yang keempat Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Soalnya adalah yang pertama, temukanlah gagasan penting yang berkaitan dengan panggilan menjadi murid Yesus. Soal yang kedua, apakah Yesus juga masih memanggil manusia zaman sekarang menjadi murid-muridnya? Silakan mengerjakan soal itu. Nah, setelah kalian berdiskusi tentang beberapa bacaan tadi, dari beberapa jawaban kalian, dari hasil diskusi kalian di depan kelas, Bapak akan menyimpulkan beberapa kesimpulan tentang panggilan menjadi murid-murid Yesus. Yang pertama, mendapat panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita. Tergantung dari siapa yang memanggil dan maksud panggilan itu sendiri. Nah, Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 menceritakan kisah panggilan murid-murid Yesus. Yang menarik adalah yang pertama, panggilan selalu diawali Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta-merta mereka menanggapinya secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Ketiga, mereka dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan kehidupannya, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Nah, yang keempat, ketika mereka mendapat panggilan Yesus,
Mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya, bahkan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Nah, dalam berbagai pengajarannya, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan untuk mengikutinya. Yesus mengatakan, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan kepada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka kepada sesama yang lain. Bisa kita lihat pada Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Setelah kita membahas materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas bagi anak-anak sekalian. Tugas yang harus dikerjakan dalam kelompok sebagai persiapan untuk membahas subtema yang kedua pada minggu depan, yaitu cara hidup murid Yesus. Nah, dalam kelompok, kalian akan mengadakan pengamatan atau wawancara tentang kehidupan jemaat di lingkungan instansi, komunitas basis, tempat tinggalmu. Hasilnya dilaporkan secara tertulis. Informasinya yang harus dikumpulkan adalah sebagai berikut. Bagian A, nama lingkungan, stasi, komunitas basis. B, jumlah anggota atau warga gereja. C, latar belakang kehidupan jemaat, yaitu berupa kehidupan sosial, ekonomi, suku, dan sebagainya. Bagian D, kegiatan yang sering dilakukan dalam jemaat. Bagian E, keterlibatan jemaat dalam kegiatan. Bagian F, hubungan antar anggota jemaat. G, hubungan dengan masyarakat. Bagian H, hambatan dalam kehidupan jemaat. Kemudian yang terakhir, bagian I, kelompok dapat menambahkan yang lain yang dirasakan perlu untuk ditambahkan. Nah, sekian anak-anakku sekalian. Terima kasih atas ketenangan kita untuk belajar pada hari ini. Kurre sumanga, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.